まずはありのままの自分を自分自身が認めてやることだった。そうしさえすれば誰にも嘘をつくことはなかった。お前にも俺自身にも。嘘に信頼はなく背中を預ける仲間はできん。そして嘘は本当の自分すら見えなくさせる。 Itachi Uchiha, seorang yang kita kenal sebagai seorang villain. Dirinya menghabisi semua anggota klannya. Anak kecil, remaja, dewasa, semua itu menjadi korban dari pembantaian yang dilakukan Itachi. Tidak hanya itu, dirinya bahkan membunuh kedua orang tuanya dengan tangannya sendiri. Ia membuat Sasuke, adik yang disayanginya, masuk ke dalam kegelapan. Sosok seorang itulah yang terlintas di pikiran kita tentang Itachi. Tapi di balik itu semua, Itachi memiliki alasan tersendiri untuk melakukannya. Alasan yang ia yakini. Sebuah pilihan yang paling efektif dan logis menurutnya. Pilihan yang ia putuskan dengan mengorbankan apa yang ia miliki. Ketika Itachi pergi bersama ayahnya Fugaku menuju medan perang, di sana ia melihat banyak mayat shinobi yang sudah mati di sepanjang tanah. Fugaku mengajarkan kepadanya tentang arti dari menjadi shinobi. Bertarung, membunuh, dan dibunuh merupakan hal yang memang sudah seharusnya terjadi bagi seorang shinobi. Perang merupakan hal yang memang tidak bisa dihindari dalam kehidupan seorang shinobi. Jadi untuk itu diperlukan sebuah kekuatan untuk melindungi diri sendiri dan apa yang penting dalam hidupnya. Karena itu, Fugaku menganggap perang dan pertumpahan darah merupakan hal yang memang diperlukan sebagai seorang shinobi. Tapi di lain sisi Itachi berbeda. Ia memang ingin menjadi seorang shinobi yang kuat. Tapi itu semua dilakukannya bukan karena ingin membunuh orang lain atau memulai peperangan, melainkan demi menciptakan dunia di mana peperangan dapat berakhir. Di sana ia berjanji untuk menghentikan peperangan yang ada di dunia shinobi. Peperangan yang menyebabkan seorang membunuh orang lain tanpa rasa bersalah. Dirinya berjanji untuk menjadi lebih kuat agar apa yang ia lihat saat itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Dirinya ingin membuat dunia di mana kedamaian dapat terjadi. Ketika Sasuke lahir, Itachi menemukan arti baru dalam hidupnya. Ia yang sebelumnya ingin menciptakan dunia yang damai, sekarang tujuannya bertambah. Itachi tidak hanya ingin menciptakan dunia yang damai, dirinya juga ingin melindungi adik yang sangat ia sayang. Kemauan di hatinya untuk menciptakan sebuah kedamaian semakin bertambah. Dirinya ingin dunia di mana adiknya Sasuke dan orang lain dapat hidup tanpa mengkhawatirkan sebuah perang. Dunia di mana manusia bisa saling mengerti satu sama lain. Ketika Naruto lahir, terjadilah insiden Kyuubi. Danzo dan petinggi Konoha tidak mengizinkan Uchiha untuk mendekat dan berhadapan dengan Kyuubi. Mereka merasa klan Uchiha lah yang menyebabkan insiden Kyuubi, seperti yang terjadi saat era Madara. Menurut mereka, jauh lebih baik jika klan Uchiha tidak berhadapan dengan Kyuubi, karena mereka bisa saja mengendalikannya demi keuntungan Uchiha. Akibat insiden itu, Konoha mulai menaruh keraguan dan ketakutan terhadap klan Uchiha. Mereka menempatkan klan Uchiha di tempat di mana mereka dapat dengan mudah diawasi. Sebagian besar klan Uchiha merasa perlakuan itu merupakan diskriminasi terhadap mereka. Mereka mulai menaruh benih kebencian di hati mereka terhadap desa Konoha. Tetapi Itachi menyadari bahwa apa yang dilakukan Konoha terhadap Uchiha mungkin memang yang terbaik. Dirinya merasa pemikiran anggota Uchiha yang marah karena hal itu, yang marah karena perlakuan Konoha, sangatlah irasional. Itachi selalu berlatih demi mewujudkan impiannya. Sekarang ia sudah menjadi ninja yang sangat hebat. Ia sudah menjadi genin di umurnya yang 7 tahun. Di mana anak-anak pada masa itu masih bersekolah di akademi dan masih memikirkan tentang bermain-main. Itachi memiliki kemampuan di atas orang-orang pada umumnya. Kemampuannya dapat dikatakan salah satu yang terbaik di antara anggota Uchiha.
Itachi tidak seperti anggota Uchiha lain yang memandang rendah orang lain. Itachi bukan tipe orang yang seperti itu. Itachi bukanlah orang yang sombong. Dirinya memiliki wawasan yang sangat luas dan memandang sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang. Dirinya memandang suatu hal secara objektif dan rasional. Ayahnya Fugaku sangat bangga terhadap Itachi. Ia merasa Itachi akan menjadi penerus yang hebat dan dapat menjadi pemimpin klan Uchiha. Fugaku menaruh perhatian yang lebih terhadap Itachi. Karena hal itu, Sasuke merasa kurang diperhatikan. Tapi karena hal itu, Itachi justru sangat memperhatikan Sasuke. Dirinya sangat menyayanginya. Itachi menemukan orang yang memiliki tujuan yang sama sepertinya. Orang yang menjadi penghubung dirinya dan Uchiha, yaitu Uchiha Shisui. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Itachi menganggap Shisui sebagai seorang kakaknya sendiri. Itachi dan Shisui berlatih bersama untuk menjadi lebih kuat, agar dunia yang damai, dunia yang mereka inginkan dapat terwujud. Di waktu lain, Itachi untuk pertama kalinya kehilangan seorang teman. Itachi melihat temannya dibunuh oleh Tobi tepat di depan matanya. Dirinya sangat frustasi dan seketika membangkitkan Sharingan. Dirinya tidak menyukai kebangkitan mata itu karena hal itu mengingatkan dirinya kepada kematian temannya. Di usia 10 tahun, Itachi mulai masuk ke dalam Anbu. Dirinya masuk ke dalam Anbu dan berperan sebagai mata-mata bukan karena keinginan dirinya, melainkan keinginan ayahnya dan Uchiha. Itachi sadar bahwa menjadi mata-mata desa berarti secara tidak langsung mengkhianati Konoha. Itachi sadar dan tahu bahwa apa yang diperintahkan ayahnya bukanlah hal yang seharusnya ia lakukan. Ia tahu bahwa dirinya sendirian dan hanya ada Shisui dalam klannya yang mengerti dengan mimpinya. Tapi walaupun begitu, ia memilih untuk menjadi Anbu karena hal itu merupakan hal yang baik untuk sebuah desa. Dengan menjadi Anbu, ia sedikit lebih dekat dengan mimpinya, yaitu dunia di mana semua orang dapat hidup dalam kedamaian. Ketika Itachi tahu tentang rencana kudeta Uchiha terhadap desa, ia tidak menyetujui hal itu. Ia bersama Shisui mencoba melawan klannya. Yang membedakan di antara kedua ini adalah Itachi berani mengatakan pendapatnya walaupun bertentangan dengan Uchiha, sedangkan Shisui menyembunyikan apa yang ada di pikirannya. Itachi mengerti apa yang tidak dipikirkan oleh klan Uchiha. Mereka tidak berpikir bahwa kudeta yang terjadi bisa saja akan menimbulkan sebuah perang dunia shinobi keempat. Itachi berpikir jalan yang dipilih klannya termasuk ayahnya merupakan jalan yang salah. Jika kudeta Uchiha terjadi, maka akan banyak masyarakat biasa yang juga akan menjadi korban. Banyak anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang kebencian ikut merasakan akibat dari sebuah kebencian. Itachi mengingat apa yang ayahnya perlihatkan kepadanya saat usianya 4 tahun. Darah, kematian, dan kebencian yang pernah ia lihat dengan kedua matanya. Itachi berpikir bahwa jika kudeta terjadi, maka hal yang pernah ia lihat, hal yang ia benci, akan terjadi lagi. Di lain sisi, Konoha juga memberikan misi kepada Itachi sebagai mata-mata Uchiha. Di sini, Itachi berperan sebagai mata-mata Uchiha sekaligus Konoha. Ia mulai mengungkapkan pemikirannya terhadap Uchiha yang salah. Semenjak itu, ia mulai tidak mengikuti rapat klan. Dan Uchiha mulai mencurigainya, bahkan Uchiha memerintahkan Shisui untuk memata-matai Itachi. Itachi dan Shisui yang tahu bahwa kudeta mungkin akan ditetapkan dalam rapat berikutnya. Mereka membuat rencana untuk mengagalkannya dengan menggunakan jutsu Kota Amatsukami milik Shisui kepada Fugaku. Tapi rencana Itachi dan Shisui gagal karena Danzo tidak mempercayai rencana mereka dan mengambil salah satu mata milik Shisui. Di sana Itachi bertemu dengan Shisui untuk terakhir kalinya dan membangkitkan Mangekyo Sharingan atas kehilangan teman terdekatnya. Teman yang sudah ia anggap sebagai kakak sendiri. Satu-satunya anggota Uchiha yang memiliki mimpi yang sama dengannya. Akibat kejadian itu, jarak antara Itachi dan Uchiha semakin melebar.
Di usia 13 tahun, Itachi menanyakan alasan Danzo mengambil mata Shisui. Di sana, Danzo mengatakan mata Shisui akan jauh lebih berguna jika digunakan olehnya. Itachi menyadari bahwa dirinya memang dimanipulasi oleh Danzo. Semua yang terjadi di sekitarnya merupakan hal yang sudah Danzo rencanakan. Kematian Shisui akan membuat Itachi merasa kesepian. Masuk ke dalam Anbu juga membuatnya jadi terisolasi dari Uchiha. Tidak ada orang yang akan meringankan beban di hatinya. Ditambah, Shisui pernah berkata bahwa dirinya menitipkan Konoha kepada Itachi. Semua itu menambah beban yang harus ditanggung Itachi. Ketika kudeta benar-benar akan terjadi, Itachi harus memilih pilihan yang berat. Dirinya harus memilih membiarkan kudeta Uchiha dan berperang melawan Konoha sebagai seorang Uchiha, atau berada di pihak Konoha dan membunuh semua anggota klannya kecuali adiknya sendiri sebelum kudeta terjadi. Di sana, Itachi memilih untuk memihak Konoha walaupun itu sangat berat baginya. Dengan membela Konoha berarti dirinya harus membunuh orang-orang klan Uchiha dan harus membunuh ayah dan ibunya sendiri. Tapi semua itu dilakukan karena ia tahu bahwa perdamaian yang ia yakini tidak akan terwujud jika kudeta terjadi. Ia tahu bahwa dampak negatif dari kudeta sangatlah besar dan bisa saja menimbulkan sebuah perang yang baru. Ia tahu Danzo melakukan semua itu karena sayang kepada Konoha. Itachi tidak ingin kedamaian di Konoha terganggu. Dirinya ingin melindungi satu-satunya adik yang sangat ia sayang. Hanya dengan cara itulah dirinya bisa melindungi Sasuke dan juga desa Konoha. Ia rela mengorbankan nama dan hidupnya demi kedamaian. Itachi melakukan rencana kudeta dengan bantuan Obito. Di sana Itachi menangis karena harus membunuh orang tuanya sendiri, ayah dan ibu yang sangat ia sayang dan menyayangi dirinya. Itachi melakukan rencana untuk membuat Sasuke membenci dirinya, agar Sasuke menjadi lebih kuat. Ia memperlihatkan kepada Sasuke atas apa yang ia lakukan kepada klannya dan kedua orang tuanya. Di sana Itachi memang menyelamatkan Sasuke, tapi pengorbanan yang harus ia bayar tidaklah sedikit. Sasuke tidak mengira bahwa kakak yang ia sayang, kakak yang ia kagumi akan membunuh kedua orang tuanya dan memperlihatkan kepadanya. Akibat semua itu, Sasuke hidup dengan rasa kebencian dan haus akan kekuatan untuk membalaskan dendam kepada Itachi. Itachi membantai Uchiha dan membunuh kedua orang tuanya sendiri bukanlah tanpa alasan. Ia melakukan semua itu karena tahu itu merupakan jalan yang terbaik. Ia tahu jika perang antara Uchiha dan Konoha terjadi, mungkin saja Uchiha benar-benar akan binasa dan Sasuke juga tidak akan selamat. Ia lebih memilih menodai namanya sendiri dengan membunuh Uchiha demi menjaga nama baik Uchiha. Jika Uchiha benar-benar melakukan kudeta, nama dari klan Uchiha akan menjadi tercemar. Uchiha akan terkenal menjadi klan yang angkuh dan sangat buruk. Itachi tidak ingin hal itu terjadi. Dirinya ingin menjaga nama baik klan yang ia banggakan. Dirinya rela mengorbankan semuanya agar nama Uchiha tetap menjadi bersih. Itachi menyelamatkan Sasuke karena Sasuke merupakan adik yang sangat ia sayang. Adik yang tidak tahu apa-apa tentang kebencian Uchiha terhadap desa. Ia bisa membunuh kedua orang tuanya, tapi tidak dengan Sasuke. Rasa sayangnya kepada Sasuke merupakan hal yang nyata dan ingin ia lindungi. Adik yang menurutnya bisa menjadi pahlawan Konoha. Adik yang bisa menjaga nama baik Uchiha dengan cara membunuh kakaknya sesuai yang Itachi rencanakan. Walaupun Itachi meninggalkan desa dan masuk ke Akatsuki sebagai mata-mata dari Konoha, ia tetap melindungi Sasuke. Ia meminta pertanggungjawaban Danzo atas perjanjian pembantaian Uchiha. Ia juga meminta Hiruzen untuk melindungi Sasuke sebagai ganti dari pengorbanan yang ia lakukan. Itachi, seorang yang sangat mencintai perdamaian. Ia rela mengorbankan apapun agar perdamaian dapat terwujud. Dunia di mana anak-anak tidak perlu menjadi korban dari sebuah perang. Itachi bukanlah orang yang angkuh dan memandang rendah orang lain, seperti kebanyakan klan Uchiha lainnya. Dirinya orang yang sangat rendah hati dan menghargai orang lain. Dirinya menilai sesuatu secara objektif dan rasional.
Dirinya tidak suka melihat orang lain ditindas, apalagi melihat pertumpahan darah. Cintanya kepada Konoha dan perdamaian membuatnya lebih memilih membantai klannya sendiri dan orang tuanya, walau itu menyakitinya. Itachi melakukan semua itu agar perdamaian yang ia inginkan dapat terwujud suatu hari nanti. Itachi sampai akhir ajalnya pun tidak pernah menyesali bahwa dirinya seorang shinobi dari Konoha. Terima kasih.